air suci dan mensucikan atau disebut dengan air mutlak. Ketika ia sudah berubah disebabkan sesuatu, maka air ini dihukumi seperti apa dalam fikih keislaman? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaos kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Lanjutan terkait dengan bab taharah. Bab yang kita bahas adalah hukumnya air mutlak, hukumnya air suci yang mensucikan ketika ia sudah berubah dengan sesuatu. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Semoga bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul ma'il mutlaqi, hukumnya air mutlak. Idza taghayyara bi syai'in, jika berubah dengan sesuatu. Sebagaimana yang sudah kita pahami, air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian sekarang muncul permasalahan. Jika air itu berubah dengan sesuatu, hukmuhu, adapun hukumnya air ini, kal musta'mali, sama seperti air musta'mal, air yang sudah digunakan. Tahirun, berhukum suci fi nafsihi, pada dirinya air, artinya secara esensi ia tetap berhukum suci. Wala tajuzu, dan tidak boleh at-taharatu, bersesuci, bihi, dengan air ini, bisyurutin, dengan beberapa syarat, dengan beberapa catatan. Fa idza ikhtalla syartun minha, fa idza ikhtalla, jika rusak, jika cedera, syartun, satu syarat, minha, dari sekian syarat, jazat, maka boleh at-taharatu, bersesuci, bihi, dengan air mutlak yang telah berubah disebabkan sesuatu. Hukum air mutlak yang telah berubah disebabkan sesuatu sama seperti air mustakmal. Ia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersesuci dengan beberapa syarat. Tapi jika rusak satu syarat dari sekian syarat, maka nanti boleh bersesuci dengannya. Wahia, sedangkan ada pun beberapa syarat itu. Al-awwal, syarat yang pertama, ayyakuna taghayyuru bi tahirin, perubahannya air itu berubah dengan perkara suci. Fa in kana binajisin, jika perubahan itu disebabkan perkara najis, fahuwa, maka adapun air tadi najisun, adalah najis. Wathani, adapun syarat yang kedua, ayyakuna taghayyuru, perubahan itu bimukhalitin, dengan perkara yang mencampuri. Kakohwatin, seperti kopi yang mencampuri air tadi. Wa amma idza kana bimujawirin, jika perubahannya itu dengan mujawir, sesuatu yang menyandinginya, ka'udin, seperti tongkat atau kayu, fala yadurru, maka tidak berbahaya, fatasihu, sah at-taharatu, bersesuci, bihi, dengan air itu. Kemudian apa batasannya mukhalid dengan mujawir? Dhabitul mukhalid, adapun standarnya mukhalid, huwa, adalah adapun dhabitul mukhalid alladzi la yumkinu, adalah sesuatu yang tidak memungkinkan fasluhu, melepasnya, fasluhu, memisahnya, anil ma'i, dari air, aw la yumkinu, atau tidak memungkinkan tamyizuhu, membedakannya, fi ra'yil aini, dalam pandangan mata, urfan, secara kebiasaan, secara uruf. Jadi standarnya dikatakan mukhalid, sesuatu itu sudah dikatakan mukhalid jika sesuatu itu sudah tidak bisa dipisah dari air karena sudah bercampur, atau tidak memungkinkan secara pandangan mata untuk membedakannya secara kebiasaan. Ini dhabitul mukhalid. Kalau sudah memasuki pada standar ini, dia sudah dikatakan al-mukhalid. Dhabitul mujawiri, adapun standarnya al-mujawir, dikatakan al-mujawir standarnya seperti apa? Huwa, adalah adapun dhabitul mujawir, alladzi, adalah perkara, yumkinu, yang memungkinkan, fasluhu, melepasnya, memisahnya, anil ma'i, dari air, au yumkinu, atau memungkinkan, tamyizuhu, membedakannya, fi ra'yil aini, dalam pandangan mata,
Urfan secara kebiasaan, secara uruf. Kalau standarnya mujawir, bisa dipisah dari air, bisa dilepas dari air barangnya tadi, atau bisa dibedakan dalam pandangan mata kita. Wasalisu, adapun syarat yang ketiga, ayyakuna keberadaan at-taghayyuru perubahan tadi, fahishan adalah buruk, olo. Berarti fahishan ini dahsyat, parah. Bihaitsu yaslubu, sekiranya merenggut anhu darinya, ismal ma'i pada namanya air, kal asiri seperti perasannya buah, wal maroki dan kuah, wasyayi dan teh, fala tasihu maka tidak sah at-taharatu apa bersesuci bihi dengan air yang mengalami perubahan parah. Wa amma idza kana taghayyuran yasiran, jika keberadaan perubahan tadi perubahan yang sedikit, fala yadhurru, maka tidak membahayakan, artinya bisa digunakan bersesuci. Warabi'u, sedangkan syarat yang keempat, ayastaghniyal ma'u anhu, air tidak membutuhkannya, artinya benda itu, sesuatu yang merubah pada air itu tidak dibutuhkan oleh air, karena ada sesuatu yang dibutuhkan oleh air, berarti tidak bisa dilepas dari air. Yakni yumkinu memungkinkan, saunul ma'i menjaga air, atau hifzul ma'i menjaga air, anhu darinya, menjaga air dari sesuatu yang merubahnya tadi. Bi khilafi ma, beda halnya sesuatu idza kana jika keberadaan sesuatu tadi la yastaghnil ma'u anhu, dibutuhkan oleh air, artinya air tidak bisa lepas darinya. Katuhlubin seperti lumut, fatasihu makasah at-taharatu bersesuci bihi dengan air yang pada air itu ada sesuatu yang dibutuhkannya seperti lumut. Berangkat dari kajian di atas kita bisa menyimpulkan hukumnya air mutlak, air suci yang mensucikan jika berubah dengan sesuatu maka hukumnya sama seperti air musta'mal. Airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersesuci dengan beberapa syarat. Ada beberapa catatan yang harus dipenuhi. Jika ternyata syaratnya ini tidak dipenuhi, satu syarat cedera atau rusak misalnya, maka air ini hukumnya boleh digunakan untuk bersesuci. Apa saja syarat-syaratnya? 1. Perubahan yang terjadi disebabkan perkara suci. Kemudian yang kedua, perubahannya dengan sesuatu yang mencampuri, mukhalid. Ketiga, berubahnya adalah perubahan yang parah, yang dahsyat. Dan yang keempat, sesuatu itu tidak dibutuhkan oleh air. Paham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.